Kok Dedi bisa cium mama? Kasih tanda-tanda dia. Mama kasih tanda-tanda? Hah? Apa sih? Aduh, bapak-bapaknya garing banget ya. Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and this time is very special. As always, setiap episode buat gue selalu spesial. Tapi kali ini berbeza karena di samping-samping aku ini ada orang tua aku. Jadi kenalin dulu, kalau kalian tahu kalau misalnya papa aku selalu aku panggil Daddy Dude. Nggak gendut padahal. Enggak, papa sempat gendut, makanya aku suka panggil dia Daddy Dude. Daddy Dude, gendut, Daddy endut. Jadi Daddy Dude. Terus kalau my mom, ya udah panggil mama, mam. Apa aja yang bisa dipanggil ya kan? Kecuali nggak boleh panggil Shirley. Terus lu nggak boleh digampar saya ntar gue. Jangan, saya pernah digampar soalnya. Oke, jadi hari ini kita bakalan kongko langsung sama orang tua aku. Karena ini edisinya di rumah aja. Jadi kita pergunakan talent-talent yang ada di rumah aja, oke? Dan kebetulan pas kemarin aku video Daddy Dude Session, ternyata banyak banget yang penasaran dan ingin bertanya tentang keluarga aku. Tapi kita akan mulai dulu dari sejarah-sejarah dari kedua orang tua aku. Siapakah yang mengajar dan siapakah yang memperkosa? Oke. Jadi Mami. Halo, Shirley. Panggilnya Sally. Sally. Halo. Kalau my mom itu orangnya lebih suka kalau dipanggilnya apa Mi? Ii. Maunya Ii. Nah, kalau misalnya teman-teman gue datang panggil tante, dia kesel ngomel. Tante Girang. Dia nggak suka dipanggil tante, say. Gitu. Jadi maunya panggil Ii. Ingat ya, kalau kalian ketemu mama aku harus panggil Ii gitu. A B C D E. Ya. Ii. Ini dari mana ya, say? A B C D E. Oke. Kita akan mulai dari pertama kali papa mama ketemuan di mana? Perkenalannya. Sebelum saya ketemu dengan dia, saya punya sepupu kasih tahu saya, bilang, nanti kamu saya kenalin ya sama adiknya saya punya suami sebelum dia nikah gitu loh, 2-3 hari sebelum dia nikah. Saya ya diem-diem aja, iya aja. Waktu ketemu pertama kali nggak sangka sih dia adiknya, saya pikir dia orang lain yang sedang tamuan di situ. Terus pas sepupu saya datang ke meja makan, dia baru kenalin, ini yang sama kenalin kamu. Oh, saya juga kaget sih kenapa beda ya. Kakak beradik tapi beda mukanya. Udah pasang target nih, sering-sering aja main ke rumah sepupu. Ceritanya nih mau lihat sepupu, padahal sih tujuannya ini. Ngincer-ngincer gitu loh, supaya pendekatan. Terus tapi papa my dad itu tuh orangnya kayak ya udah treat people tuh semuanya sama gitu. Jadi nggak ada yang spesial atau gimana. Terus tapi karena mama selalu dateng, terus dianterin pulang. Iya, dia nggak enak hati. My dad nggak enak hati. Kasian nih cewek, nggak dianterin pulang. Masa naik bajai gitu kan? Jadi dianterin deh ya Pi ya. Iya. Papa pernah nggak sih kayak pertama kali akhirnya papa tahu oke, papa kayak sayang sama mama deh. Karena mak gue tuh selalu bilang kayak gini. Zaman dulu tuh kagak ada yang namanya do you wanna be my girlfriend, do you wanna be my boyfriend, kagak ada nembak-nembakan, say. Makanya zaman sekarang aneh, pakai ada tanggal jadiannya, tanggal berapa, entah ada anniversary jadian. Kalau kita kan jadiannya anniversary itu yang benar-benar, yang benar-benar catatan sipil, yang benar-benar kita tunangan atau apa gitu, baru anniversary loh. Sekarang lucu ya, mau tembak gitu terus, oh saya udah jadian nih, tanggal berapa jadinya. Jadi itu menjadi anniversary-nya mereka, itu zaman anak muda sekarang. Kalau zaman adik saya, adiknya dia, kakak semua nggak ada begitu-begituan. Pokoknya jalan-jalan pacaran, jalan-jalan ciuman, jalan-jalan, udah gitu aja jadi. Nggak ada pakai tanggal-tanggalan tuh. Wow, siapa yang first kiss? Saya kan dulu tuh nonton film apa ya? Zaman dulu tuh ada film apa tuh yang di Australia punya film terkenal tuh. Jadi saya pura-pura mau belajar tiketing, dia kan kerja di China Airline. Ajarin saya dong tiketing, pura-pura. Jadi kan sudah datang ke rumah saya dong, ngajarin gitu kan, ngajar. Tapi saya nggak tahu dia ngomong apa, saya nggak tahu. Pokoknya asal deketan aja kan enak kan, deketin sama cowok ganteng gitu loh. Terus udah gitu, ya saya punya rumah kan ada 2 tuh di samping kan kosong, nggak ada siapa-siapa. Tembus ada pintu gitu ya. Jadi saya bilang, kamu mau lihat kak rumah di sebelah? Karena waktu saya nonton film itu ya Australia, dia kayaknya ceweknya atau cowoknya tuh
kayaknya ajak ceweknya apa? Kok ngomong nih, this is a window, this is a door, this is a room, kayak gitu. Ya jadi saya ajak dia ke sebelah. Emang kamu mau lihat gak rumah saya di sebelah? Ya udah pergi ke sebelah. Lihat rumah. Kan kosong tuh rumah, gak ada pembantu, gak ada siapa-siapa, kan enak dong. Terus begitu taktiknya, jadi ajak ke rumah sebelah. Terus kita duduk diam-diam. Nggak tahu kenapa juga bisa dia. Bisa cipok langsung. Waduh, Say. Bapak gue nggak kelihatan gitu ya, Say. Diam-diam hanya gampar. Hah? Iya. Kok Dedi bisa cium mama? Kasih tanda-tanda dia. Emang mama kasih tanda-tanda? Iya, Hah? begitu. Hah? Apaan sih? Aduh, bapak mama garing banget ya. Lemesin gitu loh, Say. Anaknya mah lemes banget, bapak mamanya tegang banget, ya ampun deh. Abis itu udah ciuman, enak. Enggak, itu berarti. Itu first kiss me. Iya. First kiss siapa? Bokap gue gak pernah pacaran, Say. Bang gue pertama kali. Terus udah gitu diajak ke Ancol. Ke Ancol pacarannya lucu. Orang sih kalau cowok nih ya, ajaknya ke tempat gelap-gelap gitu ya, remeng-remeng di bawah pohon, remeng-remeng. Ini enggak. Yang pas lampu terang begitu sinar, dia pakai di situ mobil. Mau ngapain terang-terang begini ya? Terang-terang mana enak sih ciuman? Orang tuh kalau ciuman kan mesti yang gelap-gelap gitu ya. Ini di terang-terang parkir mobil. Saya pikir, waduh, gimana sih nih cowok nih? Ya udah diam-diam. Terang-terang itu main cium-ciuman. Kan mana enak ya? Mama gue ternyata nafsuan, Say. Nafsuan, Say. Terus saya kayaknya sakit waktu bulan 3 sakit atau bulan 4 terus dikirim ke Singapura ya. Ke Singapura berobat sebentar terus lanjutin kuliah sekretaris, course sekretaris di Singapura. Terus dia setiap minggu datang, Sabtu datang, Minggu pulang, Sabtu datang, Minggu pulang ya. Singapura, Jakarta. Iya. Orang kaya. Sorry kaya. Kan kerja di penerbangan bayar cuma sedikit. Iya. Dulu bapak gue kerja di China Airlines. Oh, wow. Nah, tapi bukan pramugara ya. Bapak jadi apa? Kan, di office. Di office. Sales, ya. Salesnya. Jadi cuma bayar 10% dari dia. Jadi selama setahun begitu ya. Saya kuliah setahun, dia setiap Sabtu datang, Minggu pulang, Sabtu datang, Minggu pulang. Mama saya udah ketakutan ya. Udah suruh cepetan lamar. Pantesan mak gue suruh gue nikah dulu. Keturunan, Say. Mama saya ketakutan anaknya diperkosa, ntar hamil gitu kan. Jadi udah cepet-cepet aja. Suruh itu Dedi lamar kamu. Gimana lamar? Anak saya masih kuliah di sini suruh lamar. Gak apa-apa, yang penting dia datang lamar. Jadi udah resmi. Ya udah saya kasih tau dia. Mama saya suruh kamu lamar. Ya udah dia kan Pak Turut. Udah pulang ke Jakarta sama om tante karena udah gak ada orang tua. Jadi om tantenya dateng lamar, bawa bingkisan gitu lamar. Udah resmi lamar. Dikejar lagi tuh. Cepetan nikah. Karena adik saya mau kawin duluan, jadi saya bilang, kamu cepetan kawinin saya, nikahin dulu. Ya udah, jadi catatan sipil kita. Catatan sipil dulu, catatan sipil September 82 ya. Udah catatan sipil tapi ya tetap pisah rumah, dia rumah sendiri, saya rumah sendiri. Padahal udah resmi kawin tuh, udah boleh ngapa-ngapain gitu Udah boleh loh. enak-enak, Say. Udah boleh produksi anak, udah boleh sih produksi anak. Cuman ya kita masih ilegal, masih jaga tuh. Zaman dulu gak ada kubu-kubu kebo. Tapi kita kawinnya tuh tahun depannya bulan Maret baru kawin. Jadi setelah 6 bulan ya. 6 bulan. Jadi pestanya. Oh, jadi kalau belum pesta masih ilegal. Kalau zaman dulu ya begitu ya. Gitu. Jadi nggak lama langsung lah jadi sebulan ya. Memang talk chair. Kita nih talk chair nih. Ini masih perawan. Masih perawan. Jadi pas tanggal 26 Maret kawin, udah langsung jadi aja deh. 36 tahun perjalanan pernikahan. Pasti ada ups and down, kan? Tantangan terbesar sebagai suami istri apa dan sebagai orang tua apa? Saya sih baru-baru nikah seperti orang gila ya. Maksudnya tuh saya cemburu besar gitu loh. Jadi kalau suami tuh kerja kan seharusnya kan pulang jam 5. Kalau dia udah pulang jam 6, jam 7 saya udah
pikirannya tuh udah yang boten-boten dah. Negative thinking. Udah pikir, waduh ini dia pergi kemana nih ya, akan naik kemana atau kemana nih, ada pacar apa gimana. Jadi kalau suami pulang tuh saya udah marah aja dah. Udah anggap tuh dia udah pasti lagi selingkuh dah. Ini kalau dibilang tantangan Terbesar. ya. Ini pemahaman dia kan kerja tank jam 5 pulang. Kalau saya kan nggak, moto kerja saya nggak begitu. Jadi saya kerja dengan penuh tanggung jawab kan. Jadi tentu pulang selalu setelah saya merasa selesai kan. Late. Gitu, agak late. Ya, nggak ada angin, nggak ada apa ya. Tiap hari Ngambek. Ngambeknya gimana Mami? Mukanya apa? Asem, mukanya asem. Terus Asem Jawa. marah-marah gitu. Pokoknya pikirannya udah pikir Enggak. tuh, pikirannya tuh, oh dia abis sama cewek lain nih, pulang ke gua manis-manis moodnya ya, begitu aja pokoknya pikirannya nih. Karena nonton film kebanyakan, nonton film kan Iya. abis Kebanyakan nonton drama, say. Iya. Pas tahu. Udah pulang ke rumah kan suami baik-baik aja kan, manis-manis, padahal di luar tuh udah punya simpenan atau udah pacaran sama orang lain, jadi pikirannya begitu aja tuh. Jadi anggapannya tuh, oh lu baru pulang pacaran ya sama cewek lain ya. Atau Kebanyakan lu- nonton sinetron, lu say. habis dari mana gitu ya. Korban. Korban sinetron. Jadi Apa korban sinetron? tampang saya tuh udah Bawaan mindset. begitu, pokoknya saya punya jiwa tuh cemburunya gede gitu loh, apalagi punya suami yang ganteng gini ya. Gantung untuk dia. Karena kan di luaran tuh cewek cantik banyak banget. Saya kan takut jadinya, khawatir gitu loh. Berapa puluh tahun Daddy baru Mami berubah? Lama untuk hilangin begitu perasaan begitu lama. Sekarang dia masih kan. Aduh, say, 30 tahun, say. Karena memang bukan dia buat-buat kan. Dia nggak buat-buat. Jadi, rupanya begitu orangnya, ya sudah. Sampai Kita capek sendiri kan. Ya, jadi kita jangan harap merubah orang lah. Kita yang mesti menyesuaikan diri. Cara mendidik anak menurut mama dan papa. Kalau saya kan dulu waktu ayah kecil kan ayah disuruh in order to get pocket money I have to sell something first gitu. Kayak kotak pensil. Kenapa? saya pikir sih kan anak-anak tuh jangan segampangnya minta uang jajan gitu langsung dikasih gitu ya, nggak mau dibiasain gitu loh. Karena sih saya punya didikan dari kecil juga disuruh bawa omprengan dari rumah, bawa botol minum, kasih uang jajannya sedikit aja gitu loh, asal-asal ada aja. Jadi ya saya iseng-iseng aja sih, suka ke Mangga 2 gitu, beli stip 1 box gitu kan, ada banyak, ada berapa puluh gitu stip, terus beli serotan, beli pensil gitu. Jadi saya bilang, kamu mau nggak tambah uang jajan? Ya kamu jualan nih, coba ke teman-teman kamu kan udah pasti juga pergi ke, kayak di sekolah kan pasti ada toko stationery dong, butuh beli apa pasti pergi beli dong. Saya bilang kamu jualnya lebih murah daripada mereka, nggak apa-apa sih, jual aja 100, 200 gitu, terserah lah, jual aja, nggak apa-apa. Ya saya sih sebenarnya bukannya kepikiran mau usaha kasih mereka business mind, enggak sih, kayaknya nggak kepikiran begitu ya. Ya kepikirannya untuk anak supaya tahu kalau ingin sesuatu harus ada usaha. Biarin kasih mereka rasain tuh kalau bisa dapat uang dari diri sendiri gimana tuh, seneng nggak gitu loh. Jadi biarin mereka coba tanya-tanya, tawarin temennya gitu loh. Nanti kalau dapat duit kan seneng gitu loh. Iya, karena kalau udah biasa kita kasih uang jajannya banyak, misalnya saya kasih dia uang jajan sebulan misalnya 500.000 gitu. Terus dia kerja dapat 500.000 juga. Jadi kan dia nggak berasa semangat gitu loh. Jadi saya mau kasih dia tuh value yang kecil. Nanti kalau dia mendapatkan sesuatu melebihi dari itu, dia akan seneng banget gitu loh. Lebih bersyukur, say. Tips and trick untuk anak muda yang mau menikah. Ya komitmen lah. Kalau kita komit untuk menikah, ya kita harus terima istri kita atau suami kita itu secara utuh. Karena setiap orang pasti ada dua sisi ya. Ada baiknya, ada kurang baiknya. Kalau mulai ego, masing-masing mau menang, nah itu berarti kalian menempatkan diri sebagai lawan secara sadar atau tidak sadar. Jadi kalau sudah ada rasa seperti itu harus segera mengalah atau introspeksi. Ayah kasih tau Mami kan, Mi, I'm flying to Singapore gitu kan. Apaan tuh? Nanti lu dijual lagi, lu ntar diambil ginjalnya gitu-gitu. Enggak, Ma, ini Asia's top model gitu.
Apa lagi tuh nggak tahu.